Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Susilo-Wati selaku narasumber, kemudian yang terhormat Ketua Gugus Kawasan Bapak Marjono SPD, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Kawasan yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus KKK Gugus Kawasan yang kami hormati, serta Bapak Ibu peserta anggota KKK pada hari ini yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti acara KKK di SDN 1 Kuciharjo ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku pembawa acara izinkanlah membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama acara pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembukaan, sambutan dan pengarahan dari Ketua Gugus oleh Bapak Marjono SPD. Kemudian yang kelima acara materi pada hari ini oleh Ibu Dewi Susilo-Wati SPD. Kemudian acara selanjutnya sambutan dari Ketua KKK Gugus Kawasan oleh Bapak Ari Kusuma SPD. Kemudian materi kegiatan pengarahan dari Bapak Pengawas Binaan Gugus KKK oleh Bapak DRS Nurhadi MPD. Kemudian materi kegiatan KKK yaitu percepatan kurikulum merdeka dengan platform Merdeka Mengajar oleh Ibu Dewi Susilo-Wati SPD. Acara selanjutnya tanya jawab, acara kesimpulan oleh notulen rapat, selanjutnya penutup. Kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Suti SPD SD kami mohon untuk memimpin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Indonesia Raya. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dan pengarahan dari Ketua Gugus oleh Bapak Arjono SPD. Pada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihamdihi wa bihamdihi wassalamu yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Kanakti Gugus Kawasan yang berbahagia juga, yang saya hormati kepada beliau Ibu Dewi Susilowati Sarjana Pendidikan yang saat ini calon guru penggerak anak 7 yang berbahagia, dan juga Bapak Ibu peserta anaknya Gugus Kawasan yang saat ini hadir. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengaturkan selamat datang kepada Ibu Dewi Susilowati yang saat ini akan menyampaikan materi terkait dengan destinasi guru penggerak. Kemudian juga yang kedua, selamat datang kepada Bapak Ibu peserta KLT guru kelas Gugus Kawasan yang saat ini hadir. Insyaallah mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan ini nanti bisa juga menambah satu wawasan pengetahuan terkait dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita di Indonesia untuk mengawal anak-anak untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang lebar yang saya sampaikan, mudah-mudahan kehadiran beliau Ibu Dewi Susilowati saat ini beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Ini dengan kedatangan beliau mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti jejak beliau, sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan nantinya juga penggerak-penggerak yang lain ini akan tumbuh dari Bapak Ibu guru, khususnya guru kelas di Gugus Kawasan. Itu mohon nanti Ibu Dewi Susilowati juga untuk memotivasi untuk teman-teman guru kita, mudah-mudahan nanti depannya bisa lebih baik, bisa mengikuti apa yang menjadi program-program dari Kementerian khususnya. Kemudian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Demikian waktu nanti sebelumnya saya berikan kepada Ibu Dewi Susilowati Sarjana Pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ikuti acara selanjutnya, yaitu diseminasi materi guru penggerak oleh Ibu Dewi Susilowati SPD. Pada beliau Ibu Dewi Susilowati SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan yang utama yang harus selalu kita ucapkan sebagai insan Pancasila, sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, adalah selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat, berkah dan hidayahnya kita semuanya bisa berkumpul dan bertemu di
KKG Gugus Kalasan pada hari ini, dan semoga acara kita dari awal sampai akhir nanti lancar, tidak ada halangan suatu apa. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Gugus Kalasan yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menularkan ilmu yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dari Gugus Kalasan yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan guru semuanya yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pada kali ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu semuanya budaya positif ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum saat ini sudah berubah ya Bapak Ibu, meskipun belum semua kelas berubah, tetapi sudah diawali dari kelas 1 dan kelas 4 ya. Di situ adalah kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ini nanti banyak hal yang ingin dirubah oleh Bapak Menteri ya, yang ingin dirubah oleh Bapak Menteri berkaitan dengan dasar. Jadi banyak hal yang mendasar yang berubah sebenarnya tidak berubah, mungkin cuma hanya ditekankan ya Bapak Ibu, kemudian mungkin caranya saja yang berubah. Nah di sini yang saya terima di sini di modul 1.4 ini adalah budaya positif. Jadi di kurikulum Merdeka ini yang kita tekankan adalah pendidikan karakter. Jadi diharapkan dari pendidikan karakter itu nanti adalah siswa-siswi kita itu memiliki karakter yang kuat, yang akan tidak terpengaruh dari luar. Jadi ketika karakternya kuat, itu tidak akan mudah terpengaruh dari hal di luar ya. Jadi budaya positif yang ingin saya sampaikan. Ya, selamat datang Guru Hebat ya. Salam sehat dan bahagia ya. Jadi salam kita adalah sehat dan bahagia, begitu ya Bapak Ibu ya. Ketika saya katakan salam sehat dan bahagia, begitu Bapak Ibu, salam sehat dan bahagia, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, mari Bapak Ibu, salam sehat dan bahagia. Jadi yang pertama itu harus sehat dulu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita akan mengawal putra putri kita kalau kita sakit ya. Bagaimana kita akan membuat putra putri kita menyerap ilmu dengan baik kalau kita sendiri sedang sakit dan kita sedang bermasalah, tidak bahagia. Jadi seorang guru itu harus selalu ceria, harus selalu bahagia ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita bersama Bapak Ibu ya menciptakan sekolah ya yang memiliki disiplin positif di dalam sekolah kita dan membudaya. Jadi nanti yang dari Ki Hajar Dewantara itu segala sesuatu itu karakternya itu sudah membudaya, menjadi apa ya Bapak Ibu ya, sudah mendarah daging dalam diri kita, baik dalam diri Bapak Ibu guru maupun dalam putra putri kita, anak didik kita. Nah, Bapak Ibu saya ingin sedikit mengingatkan kembali ya dari tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dari guru apa Bapak Dewantara itu apa Pak? Menteri Pendidikan pertama atau Bapak Pendidikan kita ya, jelas sudah banyak dilupakan dan ini diingatkan kembali di dalam kurikulum Merdeka bahwa tujuan pendidikan yang utama itu adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, dasarnya ya. Jadi lakunya anak bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini adalah Masya Allah ya, ketika saya mempelajari tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dalam satu modul itu seperti tersadarkan gitu ya, tersadarkan bahwa selama ini tuh kita menganggap bahwa anak itu seperti lembar kosong ya kan Bapak Ibu. Ada teori pendidikan yang mengatakan bahwa anak itu adalah kertas putih ya, yang bisa kita tulisi apa saja semau kita, tapi ternyata itu bukan betul, itu tidak sesuai dengan apa pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang anak itu sudah memiliki kodrat yang ada dalam dirinya sejak dia dalam
memiliki kodratnya masing-masing. Jadi sudah memiliki kekuatan sendiri, sudah memiliki minat bakatnya masing-masing. Dan itu sebagai seorang guru, itu tugas kita hanya menuntun. Makanya among, ya. Jadi ada istilah among. Kita itu namanya among, ya, sistem among ibu. Jadi kita itu seperti seorang penuntun. Jadi anak itu bukan kita arahkan ini loh harus seperti ini, bukan. Tetapi anak itu minatnya apa? Misal anak minatnya menggambar, ya kita tuntun dia agar apa? Berkembang pada minat bakatnya menggambar. Bukan malah kita matikan, ya, dan kita matikan kamu gambar terus gitu ya. Tapi tentu saja tuntunannya nanti ada, ya Bapak Ibu ya. Jadi ada anak yang sukanya mungkin menendang-nendang, mungkin dia sukanya apa Bapak Ibu? Bermain sepak bola. Itu harus kita tuntun sesuai dengan kodratnya seperti itu. Nah, jadi kita menuntun anak sesuai kodratnya masing-masing. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita membudayakan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu yang karakter di profil pelajar Pancasila? 6 atau 8? Iya. Jadi salah satunya adalah berpikir kritis. Jadi anak itu ketika dari awal sudah kita berikan stimulus untuk berpikir kritis, maka dia akan aktif sekali. Dia akan sangat berbeda dengan anak yang terlalu ditekan, terlalu kita atur-atur, maka cara berpikirnya tidak akan bisa berkembang. Jadi tidak bisa berpikir kritis. Kemudian penuh hormat. Jadi di sini karakter lagi yang kita tekankan, dan bertanggung jawab. Jadi anak harus bertanggung jawab. Kemudian konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif itu ada 6 yang akan kita bahas di sini nanti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar itu cara pandang, ya Bu ya. Paradigma itu cara pandang belajar kita yang selama ini ternyata kurang pas, dianggap kurang pas. Jadi di sini nanti kita akan bersama-sama memperbaiki cara pandang yang pas menurut dari kurikulum Merdeka itu seperti apa. Kemudian ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol manusia, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama kita pelajari bersama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, dengan cara pandang yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, selama ini ketika kita membuat modul atau ketika kita membuat RPP itu ya satu. Ya, satu itu digunakan untuk seluruh siswa di dalam satu kelas. Padahal dalam satu kelas itu ada banyak individu yang berbeda. Dan individu berbeda itu tentu saja memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada auditory, ada visualtory. Nah itu kita biasanya ya udah kita ya pokoknya audio, visual, auditory ya udah dari siji. Nah ini yang membuat anak itu menjadi apa Bapak Ibu? Ya tidak sesuai dengan tipe belajarnya, tidak sesuai dengan kodratnya. Nah di sini nanti bagaimana kita bisa merancang pembelajaran satu modul itu yang bisa mengakumulasi semua yang anak-anak butuhkan. Dan ini memang butuh kerja keras kita ketika di awal kita sudah melakukan apa itu namanya tes awal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini anaknya itu cenderung sini, anaknya ini cenderung sini. Itu jadi kita memahami satu persatu anak.
Dan di sini ada 6 ya Bapak Ibu ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah apa ya Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong. Kemudian ini kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Jadi kalau anak itu sudah memiliki 6 ini sudah akan menjadi anak yang sangat luar biasa ya. Jadi dia dari sisi rohaninya dia kuat, kemudian dari sisi sosialnya dia berkebinekaan global, bisa menghargai perbedaan, kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang ini yang kadang susah ya Bapak Ibu ya, kita tanamkan ke anak itu untuk saling bekerja sama, gotong royong. Nah, itu yang kadang susah ya. Kemudian kreatif ini juga membutuhkan sedikit kerja keras kita untuk menumbuhkan anak yang kreatif, kemudian bernalar kritis, dan kemudian apa Bapak Ibu? Mandiri ya. Nah, apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Jadi kita harus meyakini bahwa setiap individu itu berbeda. Setiap individu itu memiliki kodratnya masing-masing, minat, bakat, kemampuan yang berbeda. Jadi tidak bisa kita sama ratakan. Makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya KM, kelas, tidak ada. Adanya adalah KKM, individu. Nah ini adalah memerdekakan anak kita. Jadi anak itu biar berkembang sesuai dengan lakunya sendiri. Kita hanya sebagai among. Kita itu nuntun agar mereka itu berjalan pada koridornya. Jadi kayak penggembala kambing Bapak Ibu. Jadi penggembala kambing itu ya sekarang dewi-dewi ini harus nebak. Kenapa Bapak Ibu ke sawah ya kita ingatkan, bukan kita kan merdeka Mbak, biarkan dong kambingnya memakan tanaman itu, merdeka kambingnya. Ya jadi tidak seperti itu. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan yang harus kita ingatkan. Jadi kita kembalikan, ayo kesini begitu, tidak boleh nebak kesalahan kemarin begitu. Jadi intinya adalah kita itu ngomong dan mendorong dari belakang. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ya di sini ada teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Kita itu teori kontrol itu seolah-olah seorang guru itu memiliki power yang sangat luar biasa kepada anak didik kita. Jadi sebuah ilusi sebenarnya, itu bukan kenyataan, tapi itu adalah ilusi. Ilusi itu seperti nyata, padahal itu tidak nyata. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita seperti punya power bahwa anak itu bisa kita apa-apakan, kudu nurut, orang itu membantah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya ini nanti akan mematikan apa itu daya nalar anak, akan membuat anak itu tidak berpikir kritis. Nah jadi kita tidak boleh mengekang itu tadi Bapak Ibu guru, tetapi kita mengarahkan. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata bukan Bapak Ibu, nanti di belakang akan saya sampaikan. Ternyata penguatan positif seperti pujian, seperti hadiah itu ternyata nanti ada sisi negatifnya. Jadi ternyata sesuatu yang kita anggap selama ini positif ternyata itu akan menghasilkan efek yang negatif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali kita mengatakan kepada anak kita, nah, kau ini nak seperti itu membuat bu guru susah loh nak. Bu guru jadi sedih. Pernah tidak Bapak Ibu guru? Anak jadi merasa bagaimana? Bersalah ya, sudah membuat ibu gurunya jadi sedih. Nah, ternyata itu juga membawa dampak yang tidak baik.
memaksa. Karena kita merasa kita power kita lebih daripada anak-anak kita. Kita anggap mereka anak kecil yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kita marahi, kita bentak-bentak, kita suruh-suruh seperti ini, seperti itu. Kita menganggap mereka kudu nurut, nggak boleh protes. Padahal anak itu juga punya emosi. Anak-anak bisa marah, betul Bapak Ibu? Bisa. Kalau gurunya bisa marah, anak tentu juga bisa marah. Ketika kita marahi, di dalam hati anak itu juga marah, pasti itu Bapak Ibu. Tapi karena tidak berani mengungkapkan, maka dipendam di dalam hati. Dan itulah nanti yang lama-lama akan menggunung nanti akan meledak. Nah, kemarahan anak yang meledak itulah yang sangat berbahaya. Dia bisa ngamuk. Nah, itu sebenarnya adalah tumpukan-tumpukan ya, kemarahan yang selama ini ditahan. Ya, nanti di belakang ada bagaimana kita mengatasi hal-hal seperti itu. Iya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon. Jadi ketika kita melakukan hal itu pasti ada stimulusnya. Kemudian bagaimana kita mengontrol atau bagaimana kita memilih apa yang akan kita lakukan. Ini sinyal atau apa ya Bapak Ibu ya, ini tidak mau keluar ke sini. Iya, sinyalnya putus ya. Ya, perubahan paradigma stimulus respon kontrol. Baik, saya ingin sedikit melakukan permainan. Ya, saya minta 2 orang Bapak Ibu guru ya. Ya gini ya. Kayaknya Mbak Ina sama Pak Gede ya ini ya. Ya, kita tahu ya Pak ya. Gini, Mbak Ina silakan menulis di situ kenapa Pak? Mbak Ina menulis di selembar kertas sebuah tulisan, singkat aja Mbak, 2 atau 3 kata. Jangan sampai Pak Gede tahu, sampai kanannya juga nggak boleh tahu, sampai kiri nggak boleh tahu, depan belakang nggak tahu ya. Kemudian, Mbak, Pak Gede tugasnya adalah meminta Mbak Ina agar mengatakan apa yang ditulisnya sampai bisa dirayu, pokoknya piye carane agar Mbak Ina ini mau mengatakan. Tulis saja Mbak Ina, udah tulis apa wes, 1 kata juga nggak apa-apa. Nah, tugasnya Pak Gede adalah merayu Mbak Ina. Iya, dirayu piye carane agar Pak Gede tahu tulisan apa yang ditulis oleh Mbak Ina. Udah 1 kata aja. Baik, Pak Gede saya beri waktu 3 menit Pak Gede untuk merayu Mbak Ina. Mbak Ina, tutup Mbak? Iya, bukan besok Mbak. Kami tahu. Udah Pak Gede dirayu pakai itu Pak Gede. Pokoknya dirayu sampai Mbak Ina dulu. Mbak Ina merayu Mbak Ina dulu. Oh, udah merayu udah Bu. Makanya sudah merayu ya. Mari Pak. Bukan tak turun. Boleh nggak Mbak Ina diminta Mbak Ina? Kalau tidak minat. Boleh nggak Mbak? Belum. Nggak boleh. Ya udah. Ya, besok aja ya. Ini topiknya kok. Entar lah. Oh ya, nggak boleh. Ya udah. Wah, ini menyerah Pak, ini bukan hal yang baik ya. Aku tuh nggak boleh menyerah loh. Nggak boleh menyerah Pak. Baik. Nanti dipakai dulu lah. Gimana Pak? Gimana Pak? Biasa ya sekali itu Pak, biasa surprise. Bukan, pokoknya Ini bukan main ramal-ramal. biar itu
dirayu biar mengatakan apa itu tulisannya. Iya. Oh, lagu itu kan. Boleh nggak diminta itu? Iya. Iya. Ini memasak ya, memasak nggak? Masuk berapa nih? Enggak sedang masak. Oh, nggak tahu. Iya, masih ada. Nah, lagu ini. Kalau mau menyerah sekarang ya nggak apa-apa, monggo. Iya. Wes. Iya, wes. Menyerah, oh yang menyerah yang merayu Bapak Ibu ya. Ayo. Kira-kira kalau coba Mbak, kalau jenengan rayu Mbak Ina itu kira-kira gimana akan mau mengharapkan itu? Coba Mbak, kalau jenengan rayu teman-teman oh Mbak ini peran perjuangan ini gimana Mbak? Langsung tiga. Kayak pas merayu anaknya itu loh Mbak, gimana coba? Gimana Mbak, kayak merayu anaknya melakukan apa itu yang jenengan katakan apa saja gitu. Gimana Mbak Ina dan kalian kerja? Iya Mbak, langsung ya Allah. Ya sudah mau diberikan. Saya sih sudah dapat, Bu. Oh ya, yang dapat itu jenengan menyerah tadi. Lagi dapat begini. Ya, terima kasih Mbak. Iya. Isinya adalah guru penggerak. Guru penggerak ya. Semuanya Bapak Ibu. Ya, ini adalah teori kontrol atau teori pilihan. Ini tadi itu sebenarnya ketika kita melakukan ini, ketika Pak Dede merayu Mbak Ina, ya, Mbak Ina masih mempertahankan, iya jual mahal ya Bu ya, mempertahankan kontrol dirinya, posisinya ya kan, nggak mau, nggak boleh, saya tidak akan melakukan ini. Meskipun sudah dirayu oleh Pak Dede, rayuannya kurang maut ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya nanti ayo kita makan-makan loh Mbak Ina habis ini, nah itu kan. Oh kamu jawab. Jadi rayuannya kurang maut seperti kita merayu anak-anak kita kan biasanya. Ayo Mas, selepetan nanti kalau kamu juara begini saya kasih ini, soal ini kamu ini kan begitu ya Bapak Ibu ya biasanya. Kalau kita merayu anak kita, nah ini ketika Mbak Ina dirayu oleh Mbak Cici ya, terus satu kata aja, Mbak Ina bolehkah saya minta, langsung silahkan begitu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Mbak Ina sudah menyerah, Mbak Ina dirinya sudah melepaskan. Oh ya setelah kontrol kepada dirinya sudah dilepaskan. Nah ini paradigma kontrol itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti kita sebenarnya apapun yang terjadi di luar diri kita itu tidak akan mempengaruhi diri kita. Karena yang mengontrol diri kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Ya, kita mau senang, kita mau bahagia, itu adalah diri kita sendiri. Kalau kontrol diri kita kuat, kalau hujan badai, di sana panas, tidak akan mempengaruhi pada diri kita sendiri. Itulah yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita, bagaimana mereka memiliki kontrol diri yang kuat. Jadi meskipun tidak, rokok kiai aku nggak bapak-bapak gitu, rokok kiai anak lo. Nah SMP kan kalau nonton ya bapak ibu ya, metus dari SD hingga SMP kelas 1 cekelannya embor. Nah itu, karena apa bapak ibu? Kontrolnya merokok, sini merokok, duduk nongkrong. Bagaimana bapak ibu?
dong. Nah, kalau dia memiliki jiwa yang kuat, kontrol yang kuat, meskipun iki wes gratisnya, dia tidak akan melakukan. Maka paradigma baru yang ingin kita tekankan adalah bahwa kita, anak didik kita itu harus memiliki kekuatan kontrol dirinya, self control yang kuat, begitu Bapak Ibu. Itu tadi permainan mempertahankan kontrol diri kita. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, ya. Jadi beberapa ahli mendefinisikan bahwa disiplin positif itu bervariatif, namun secara umum terdapat pengertian yang dapat diterima bersama bahwa disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ya, terus nanti kita menanamkan disiplin kepada anak itu tanpa kekerasan. Apa bisa Bapak Ibu? Bisa, ya. Dengan perlahan-lahan. Di belakang nanti akan kita bagaimana cara menanamkan kepada anak. Misalnya kita awali dari hal-hal kecil Bapak Ibu, membudayakan 5S di sekolah kita. Apa Bapak Ibu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi mulai dari hal-hal kecil dulu. Misalnya rawuh ke sini, anak-anak sudah antri untuk bersalaman. Dibudayakan antri Bapak Ibu, boten gerombol, ya. Nah ini kita sudah menanamkan dua hal dari hal kecil. Yang pertama, menyapa Bapak Ibu guru, itu adalah bentuk hormatnya. Kemudian yang kedua, membudayakan antri atau disiplin. Karena disiplin itu tidak mudah ya Bapak Ibu, ya. Jadi menanamkan disiplin anak sejak kecil itu tidak mudah. Rancak-rancak enak antri jadi doisen, ya. Kadang malu ya Bapak Ibu di Indonesia itu, ya. Padahal kalau di Finlandia pertama kali yang ditanamkan itu adalah disiplin antri. Mau pinjem mainan antri, mau meletakkan sepatu antri, bukan uyuk-uyukan. Ya, tidak ada uyuk-uyukan. Jadi di luar negeri itu biasa, mau beli donat itu sampai berapa kilometer itu biasa. Ya, kalau kita malu ya Bapak Ibu, ya, karena belum membudaya. Nah ini makanya kita budayakan sejak kecil, sejak dini. Upaya yang kedua adalah mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Maka kita butuh peran serta orang tua Bapak Ibu. Kita tidak bisa berjalan sendiri karena kita hanya berapa jam Bapak Ibu, yang paling banyak adalah di rumah. Maka kita bentuk forum komunikasi orang tua dan guru. Itu sangat penting. Kemudian mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ini Bapak Ibu, kadang anak itu tidak berpikir apa yang mereka lakukan itu akibatnya seperti ini. Mereka mau melu, tiru-tiru saja apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Seperti berkata kotor. Kadang anak itu tidak tahu artinya, tapi karena setiap hari melihat, setiap hari mendengar dari orang dewasa, ya Bu, ya, akhirnya ikut-ikutan mengucapkan kata-kata kotor. Ketika ditanya, apakah kamu tahu artinya? Tidak. Kemudian melakukan apa Bapak Ibu, simbol-simbol tangan yang ternyata itu simbol-simbol tangan yang jelek. Ketika ditanya, tahu nggak artinya itu? Tidak. Nah ini loh Bapak Ibu, ya. Nah itu lebih ngetren di TikTok, Bu. Masya Allah, anak sekarang ini tontonannya seragam lagi Bapak Ibu, tapi TikTok. Ya, itulah kemajuan zaman. Dan sekali kita melihat video tidak baik, maka sistem itu akan memunculkan hal yang serupa. Jadi langsung ya Mas, ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu ini, misalnya kita melihat live, kalau kita ya Bapak Ibu, ya Ibu misalnya, kita nonton live baju, maka ketika kita membuka, biasanya yang muncul ya live baju terus begitu. Ya itu sistem. Jadi ketika kita melihat satu video sampai selesai, maka sistem akan memunculkan video-video yang sama dan serupa. Coba bayangkan Ibu, ketika anak kita buka TikTok jebret, sering ditonton manusia tetapi seperti binatang tidak berbaju misalnya, mohon maaf karena itu banyak sekali di TikTok. Ketika kita dia melihat jebret itu, nanti
apa yang akan terjadi pada anak didik kita? Lost control Bapak Ibu ya, karena itu adalah pengaruh dari hal negatif internet seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita harus memberitahu Bapak Ibu ya konsekuensinya. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapat seperti ini. Itu harus kita tanamkan sejak kecil Bapak Ibu ya. Kemudian mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus selalu bekerja sama dengan orang lain. Maka dia harus berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana anak itu bisa menghormati satu dengan yang lain, menghormati temannya, menghargai hak-hak temannya, dan juga menghargai bapak ibu guru. Ini kadang yang ada Bapak Ibu. Ini mungkin menjauh di sana. Saya tidak ingin mengatakan saat ini yang banyak terjadi pada anak didik kita itu superioritas. Jadi merasa dia itu lebih dari teman-temannya, maka dia itu jangan saja kita diberikan temannya. Jadi si A menyuruh si B untuk membelikan jajan, sedang dia duduk-duduk manis di dalam kelas. Kamu jajan ini mau saya awasi gitu. Waktu terus kemudian dia nanti nih saya pikir nanti mau dibagi, ternyata tidak. Nah ini namanya superioritas. Ini sistem gengnya. Jadi namanya kalau di luar itu geng seperti ini ya. Siapa yang kuat, siapa yang ini akan menguasai teman yang lain. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Kalau kita mengetahui hal-hal seperti ini, tidak boleh dibiarkan. Bagaimana kita mengingatkan anak didik kita. Ya, tidak menghormati yang lainnya, Bapak Ibu ya, tidak superioritas. Nah, saya cepatkan ya Bapak Ibu ya, karena tinggal 15 menit. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi yang namanya disiplin itu adalah kontrol diri, ya, penuh tanggung jawab dan tidak diperintah oleh orang lain. Itulah namanya disiplin. Ya, menurut Manager tahun 2013 ya, dalam sebuah presentasinya di Australasian Conference on Child Abuse and Neglect, disiplin positif adalah tentang upaya orang tua dalam memperkuat hubungan dengan anak, memahami perspektif anak, membangun empati, mempromosikan pengaturan diri atau self-regulation, mengurangi hukuman, memperkuat kepercayaan, dan memfasilitasi pemecahan masalah. Jadi kita itu dianggap orang tua Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menanamkan disiplin positif ya, memperkuat hubungan kita dengan anak, memahami perspektif anak. Perspektif itu cara pandang anak. Cara pandang anak tentu saja berbeda dengan cara pandang orang tua Bapak Ibu ya. Kalau anak itu kita diamkan, misalnya ada sampah di depan kita, kalau anak tidak kita awali dari kecil, nak buang sampah harus pada tempatnya. Mau anak melewati sampah 10 kali, ya cuma dilihat, sampah. Lewat lagi, sampah. Mau sampai sesok sampah juga ada di situ. Tapi kalau kita tanamkan, nah sampah itu harus dimasukkan ke tempat sampah, nah jangan dibiarkan seperti itu. Maka dimanapun dia berada, ketika melihat sampah, dengan otomatis dia akan mengambil dan memasukkan ke tempat sampah. Nah ini yang sulit seperti itu Bapak Ibu ya, menanamkan perspektifnya anak itu harus kita latih Bapak Ibu ya. Ya, kemudian self-regulation itu adalah pengaturan diri, bagaimana anak itu bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi tanpa diuyak-uyak dia itu sudah jalan sendiri Bapak Ibu. Wayai belajar ya belajar, waktu bermain ya bermain ya, bukan ketika pelajaran dia bermain ya, nanti ketika jam istirahat bermain lagi. Itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Kemudian disiplin positif itu bukan, nah ini mungkin yang kadang saya
anak kuat ditokin wae begitu ya. Ya, bukan begitu Bapak Ibu ya. Di sini disiplin positif bukanlah membiarkan anak melakukan apapun yang mereka mau, bukan. Orang sadar dewe Bapak Ibu. Tetapi disiplin positif adalah membantu anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu. Jadi kita itu memberikan rule, memberikan aturan, memberikan apa ya Bapak Ibu ya, jam sekian itu begini, jam sekian begini, dan biarkan anak itu mengontrol dirinya sendiri. Ya, wayai semene-semene bisa tidak dilakukan, tidak kita biarkan, tetapi kita ini jam sekian kamu harus belajar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada rule-nya, ada aturan-aturannya, atau nanti bukan aturan sebenarnya, tapi kesepakatan. Kemudian tidak memiliki aturan, bukan seperti itu. Bukan anak kemudian semaunya sendiri, bukan. Tapi mengkomunikasikan dengan jelas. Anak itu Bapak Ibu pikirannya itu masih abstrak ya, harus kita perjelas. Misalnya Bapak Ibu ya, di sekolah kita jelas jam 7.15 sampai jam 7.30 literasi. Ya udah jam segitu anak-anak ayo nak literasi begitu. Jadi kesepakatan. Anak-anak mau belajar dan sampai jam berapa? Kesepakatan kelas kita seperti apa yang anak-anak mau lakukan. Nanti di belakang ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi mengkomunikasikan dengan jelas. Ini loh nak, seperti ini loh nak, begitu. Kemudian bereaksi cepat terhadap situasi. Biasanya itu kalau kita sedang tidak baik, sedang bad mood itu ya, ketika dari rumah misalnya punya masalah tadi yang anaknya di mandi di bawah itu, anaknya baru datang ini terlambat, langsung kita, kenapa kamu terlambat? Kamu ya begitu ya. Nah, kita langsung seketika itu. Jadi kalau disiplin positif tidak langsung seketika itu Bapak Ibu, tetapi menghormati anak dan mendapatkan rasa hormat dari mereka. Jadi kita tanya dulu, nah kenapa kamu terlambat? Jadi kita tanya dulu alasannya ada apa. Nanti di belakang ada Bapak Ibu ya, jelas. Kemudian disiplin positif bukanlah memukul ya, menghukum atau membentak ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita lakukan adalah mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik, membangun keterampilan dan kepercayaan diri anak, mengajarkan sikap respek anak terhadap perasaan orang lain. Ini yang sekarang sudah mulai berkurang ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak empati dari depan ya, menanamkan empati. Empati itu lebih tinggi dari simpati. Kalau simpati itu melu prihatin. Ada temannya sakit, ya melihat saja, oh dia sakit, dia sakit. Kalau empati bagaimana Bapak Ibu? Empati itu untuk merasakan temannya sakit, tak ada UKS bronyoi, minyak, ya dikeroki misalnya, itu wujud dari empati. Jadi empati itu lebih tinggi dari simpati, dan itu sekarang ini sudah mulai berkurang. Temannya jatuh malah ditertawakan, ada temannya jatuh malah di video. Yang sekarang terjadi kayak gitu, jadi konten ya, mengejar konten. Itulah yang terjadi pada anak-anak kita zaman sekarang, dan bagaimana kita merubah hal tersebut. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini ternyata apa Bapak Ibu, gambarnya tidak mau muncul ya. Kanvasnya di situ. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Ya, jadi bertahan hidup, survival itu setiap orang itu pasti akan mempertahankan hidupnya. Misal mau menabrak mobil, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ya lari ya. Misal ada anjing, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ya lari. Maksudnya digigit anjing diam saja, gitu ya. Jadi survival itu adalah hal dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Nggak ada makanan, dia akan berusaha mencari makanan. Itu survival. Anak juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu kebutuhan dasar anak juga. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging.
Jadi perasaan dicintai, perasaan dihargai, disayangi, itu semua orang mengharapkan itu Bapak Ibu, diterima begitu ya. Tidak ada orang yang mau tidak disayangi, ada Bapak Ibu? Nggak ada, semua pasti kita disayangi, apalagi sama Bapak Ibu ya. Iya, gitu ya. Ya, Mas yang belum ada Ibu ya, bisa rasain ya, jangan mudah menyerah gitu ya. Iya, semangat gitu. Jadi perasaan disayang, perasaan diperhatikan itu anak pasti membutuhkan itu. Kalau orang tidak mendapatkan dasar ini, maka dirinya akan menjadi pribadi yang tidak baik. Nah, jadi dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Ini biasanya ibu ini. Kadang kita itu membelenggu anak, misalnya, aku mau makan tempe, tempe, ayo gimana? Wah, tempe itu proteinnya tinggi loh deh. Wah, ayo gimana? Ini bukan kebebasan ya Bu ya. Misalnya kita tanya anak, pagi ini, pagi susu ya Bu ya. Jadi kadang kita perbolehkan anak memilih menu Bapak Ibu. Ya, sore nanti mau makan apa? Sayur bayam. Ada begitu. Jarang gitu ya. Tapi itu boleh kita lakukan pada anak kita. Jadi biar anak mengaturnya, kita katakan maem itu harus ada proteinnya, harus ada vitaminnya, ini gitu ya. Jadi kalau dia makan mie terus banyak, dia kan bebas nilai. Ya nggak boleh gitu ya. Kita harus arahkan ini loh harus seperti ini. Kasih kebebasan anak, misalnya dia nggak suka sayur bayam, kamu mau suka sayur apa? Jadi berikan anak kebebasan untuk memilih. Ya, jadi kita berikan kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Kadang-kadang ya Bu ya, nggak terus-terusan begitu. Misalnya anak-anak mau olahraga, hari ini mau olahraga apa? Wah, biasanya kan guru olahraga favorit ya Bapak Ibu ya. Ini nggak ada, lari Pak lari. Ya di sini nggak Pak boleh gitu ya. Hanya kita beri kebebasan kepada anak untuk memilih. Oke, baik, hari ini kita volley dulu. Besok kita lari ya Kak ya. Boleh gitu. Jadi kita tidak bisa menyenangkan semua anak dalam satu waktu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang dalam satu waktu. Tapi kita bisa menyenangkan lagi lain waktu. Itu adalah sebuah kesepakatan itu seperti itu Bapak. Kemudian adalah kekuasaan atau power. Setiap orang itu pasti membutuhkan kekuasaan Bapak Ibu. Makanya ada yang tadi namanya superioritas. Jadi dia berusaha menjadi pemimpin bagi siswa yang lain. Nah itu bagaimana kita mengendalikan agar anak itu terus ngono terus kelas 6 kelas 1 bisa ngomong. Gak boleh ya. Itu pasti terjadi, ada seperti itu. Dan bagaimana kita mengendalikan itu semua, karena itu memang sudah kebutuhan dasar manusia. Jadi secara dalam pribadi seseorang itu ada superioritas. Semua orang itu punya superioritas, ingin menguasai orang lain. Tapi ada yang bisa mengendalikan dengan baik, ada yang tidak bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada kasus Bapak Ibu. Nah, studi kasus ya Bapak Ibu ya. Nanti kita belajar studi kasus bersama. Kurang 5 menit Bu, cepet teman-teman ya. Kasus pertama adalah Bu Wati, guru kelas 5 SD Cinta, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Wati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan itu? Nah, sama ini tadi Pak, superioritas tadi Bapak Ibu. Andi sering minta bekal teman-temannya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat dengan 5 tadi dasarnya dari ini? Dasarnya dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi: bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, diterima, kesenangan, fun, kebebasan, kekuasaan, hidup. Ini tadi Andi kenapa ya kok seperti itu? Kok minta-minta kenapa ya? Survival, betul, bertahan hidup. Kira-kira kenapa Pak? Oke, bisa terjadi Bapak Ibu ya. Ternyata si Andi tidak diberi bekal orang tua, jadi dia survival
merebut hak orang lain. Coba yang lain Bapak Ibu, kira-kira kenapa ya? Oke, jadi dia ini apa? Kekuasaan, power. Jadi dia ingin teman-temannya itu takut kepadanya, ya. Dia ingin menguasai teman-temannya, maka dia mengancam dan meminta begalnya. Kemudian apa Bapak Ibu? Oh, ini kenapa kira-kira? Kita tebak ini. Nah, pasti si Andi ya, kita sedang studi kasus. Kenapa ya Andi melakukan itu? Kenapa coba? Mencari perhatian, wujud karena tidak mendapatkan kasih sayang. Mungkin orang tuanya sibuk, ya, tidak memperhatikan, jadi dia minta perhatian dari ibu gurunya, gitu. Kemudian kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Satu lagi apa tadi? Ya, fun, betul sekali. Jadi dia itu kadang sebagai kesenangan aja, ya. Jadi iseng, ya, gitu ya. Kan ada anak itu sukanya iseng, Bapak Ibu ya. Dianggap fun, dianggap kesenangan aja. Nah, ternyata betul sekali Bapak Ibu ya. Dan kita meneliti statusnya dan tiba-tiba semuanya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah survival. Jadi ternyata Andi tidak diberi bekal oleh orang tuanya, kemudian Andi tidak diperhatikan oleh teman-temannya, Bapak Ibu ya. Mungkin saya bilang kalau Andi dia rasa terus dikucilkan. Nah, ini akibat dari hal itu Bapak Ibu. Kemudian Andi merasa hebat karena teman-teman jadi takut dan menurut keinginannya. Kemudian ini tadi ya Bu ya, bosan ya. Jadi dia tidak freedom, tidak, itu kan bosan ya Bapak Ibu ya. Orang tuanya kalau masih bekal ini terus misalnya ya, jadi bosan ya. Kemudian Andi hanya iseng ya, lihat ekspresi temannya takut itu sebuah kesenangan. Ada loh Bapak Ibu, anak-anak itu yang kayak gitu, akan lewat itu menyenangkan gitu ya. Ya, jadi anak itu memang unik-unik Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi manusia. Sekarang kita lanjut ke motivasi manusia. Ada 3 hal. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya ada 3 ini kalau kita mau mengetahui Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan Bapak Ibu atau hukuman. Ini apa betul? Kita ngapain sih berangkat pagi-pagi sebelum jam 7? Nah, menghindari hukuman kan Bapak Ibu. Nah, nanti kalau pelanggaran sekian ini dipanggil. Ini kan kita hanya menghindari apa? Hukuman. Kita terpaksa melakukan itu. Ini namanya motivasi eksternal. Motivasi yang terjadi dari luar diri kita. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Imbalan kita apa Bapak Ibu? Gaji ya. Karena kita digaji ya, untung belum dipotong Ibu kalau telat kalau dipotong nanti wah kita semakin wangi lagi kalau berangkat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini motivasi eksternal juga. Kita minta dipuji orang lain, kita biar terlihat baik di depan orang lain. Semuanya dalam mendapatkan imbalan. Imbalan itu tidak hanya dalam bentuk materi Bapak Ibu. Pujian, penghargaan itu adalah bentuk imbalan. Nah, ini biasanya masih seperti ini. Anak juga melakukan hal itu berbunyi senang, jadi alam bunyi. Nah, ini masih motivasi eksternal. Dan itu sangat tidak kuat, mudah berubah. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang motivasi terkuat adalah menghargai diri sendiri. Mau seperti apa diri saya ini? Nah, saya orang yang taat aturan, disiplin, maka saya berangkat tepat waktu. Saya melakukan pekerjaan saya bukan karena gaji, tapi saya melakukan karena ini adalah kewajiban saya mendidik putra putri kita menjadi orang-orang yang hebat. Nah, ini adalah motivasi internal yang sangat kuat dan tidak akan mudah tergoyahkan. Nah, ini Bu yang penting banget, hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman Bapak Ibu? Nah, kita bedakan di sini. Silakan dibaca Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu yang seperti apa? Konsekuensi itu yang seperti apa? Monggo nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku
kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Boleh boleh. Yang hukuman 7 hari cepat mawon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang konsekuensi Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 4, 5 ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sepakat ya Bapak Ibu ya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sepakat? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK kita lihat Bapak. Oke, dicermati dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sudah ada kesepakatan belum? Biasanya kalau setiap mata pelajaran sudah ada kesepakatan harusnya. Konsekuensi? Sepakat? Kita lihat jawabannya. Dedeng. Iya. Jadi 100 kali menulis itu ada hukuman Bapak Ibu ya. Jadi kita menyuruh anak, ayo ditulis PR 3, P3, P4, P5 itu hukuman ya. Jadi terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu juga hukuman. Murid diminta push up itu juga hukuman. Nah ini yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret itu konsekuensi akibat dari perbuatannya. Jadi konsekuensi itu segala sesuatu akibat dari perbuatannya dan dia harus mempertanggungjawabkan. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat pelajaran PJOK, konsekuensi. Karena itu lari itu merupakan bagian dari pelajaran PJOK. Jadi sah-sah saja. Yang namanya hukuman itu Bapak Ibu ya, sesuatu yang kita berikan tidak ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan. Nah, jadi sama sekali nggak nyambung gitu ya. Yang penting kowe ini salah, kowe tak hukum begitu. Tapi kalau konsekuensi itu apa yang dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi apa yang dilakukan ya harus bertanggung jawab. Misalnya mejanya kan jadi apa namanya Bu, basah. Dan tanggung jawabnya adalah apa? Mengelap meja. Misalnya dia mematahkan, ada kasus Bapak Ibu, mematahkan penggaris temannya. Konsekuensinya apa kira-kira? Mengganti penggarisnya. Jadi itu konsekuensi adalah segala sesuatu yang tanggung jawab dia karena sudah melakukan hal tersebut. Itu namanya konsekuensi. Dan ternyata Bapak Ibu, selama ini kita mengira konsekuensi itu sudah lebih baik dari hukuman. Karena selama ini biasanya Bapak Ibu guru sudah menghindari hukuman. Ini kita Bapak Ibu guru ya, saya kira udah nggak ada yang ayo push up 15 kali sudah tidak. Sama tadi. Terima kasih Pak. Jadi saya lanjutkan ya. Sudah saya download tadi untuk jaga-jaga ketika sinyal tidak bagus dan ternyata memang benar ini. Karena kelihatannya kayaknya hujan di luar ya Bapak Ibu. Ya sinyal. Ya Bapak Ibu, selama ini kita mengira bahwa konsekuensi itu sudah bagus. Belum Bapak Ibu ya. Konsekuensi itu sebenarnya sudah bagus, tapi ternyata belum. Di kurikulum Merdeka yang diharapkan
Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ternyata, nah ini perbedaannya dulu Pak. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Suruh push up menyakitkan betul Bapak Ibu? Menyakitkan ya. Malu ya, malu banget gitu ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi karena dia menumpahkan, dia harus mau membersihkan. Membuat anak sakit fisik maupun hati Bapak Ibu dalam jangka waktu yang lama. Ya, dan saya tuh masih ingat benar. Kan saya dalam di kursi dulu. Teman saya gitu, saya masih ingat benar. Teman saya tuh kalau melakukan kesalahan itu dilempar pakai kapur, penghapus juga. Gitu. Ditangkap gitu kira-kira dia pakai Ibu zaman dulu kita. Nah, mesti penggarisnya jeder ya. Itu zaman kita kecil ya Bu ya. Kayak itu ternyata itu masih teringat sampai sekarang. Iya, itu membekas banget dan rasanya sakit banget pasti ya Bu ya. Malu banget. Itu kita tidak ingin itu terjadi pada anak kita saat ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya kalau konsekuensi itu sudah agak mendingan Bapak Ibu ya. Anak itu sudah baik, tidak sakit hati, cuma tidak nyaman Bapak Ibu. Ada perasaan tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Mendingan Bapak Ibu. Sekarang, ayo deh dielak. Mungkin dia malu pada saat itu, tapi nanti keluar sudah hilang, sudah lupa gitu. Kemudian anak membenci disiplin. Jadi anak malah memberontak. Telat ya, dihukum lari. Sesuk telat lari, sesuk telat lari. Dia jadi anak memberontak gitu ya. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu merasa dipaksa Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri Bapak Ibu, merasa bersalah, rendah diri begitu. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu membuat konsep dirinya buruk. Aku anak nakal, aku anak orang pintar. Itu yang terkonsep di dalam pikirannya. Dan itu susah sekali membuka mindset seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi itu konsep diri anak menjadi baik ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa Bapak Ibu? Takut dihukum. Gini Bapak. Ayo, siapa ini yang memecahkan jam dinding? Nah, apa yang terjadi? Bukan saya Bu, bukan saya. Begitu kan apa? Karena takut dihukum. Sama seperti kita Bapak Ibu. Ayo, siapa ini yang nonton? Gak ada yang ngaku biasanya. Yang ngaku gue mesti begitu ya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Karena takut dihukum ya. Konsep dirinya jadi buruk. Ya. Dia mudah gitu ya. Nah, yang kelima hampir selesai Bapak Ibu ya. Kok restitusi posisi kontrol dulu. Jadi ini yang ingin ditekankan adalah Bapak Ibu, kita itu memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri, juga terhadap anak kita. Yang pertama adalah penghukum. Ya, tapi monggo kalau mau di ini bawa jaketnya Bapak Ibu. Penghukum. Ya, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nih, monggo dipun jaket-jaket dan helmnya Bapak Ibu. Jadi sebagai penghukum itu kita itu ya udah, kalau ada anak yang bersalah kita hukum. Kita tidak mencari tahu apa yang menyebabkan anak melakukan hal tersebut. Langsung kita hukum. Anak terlambat ya langsung kita hukum. Tidak kita tanya dulu apa yang menyebabkan itu, yang membuat dia melakukan itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ya, jadi anak kita posisikan sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai rasa bersalah. Anak itu salah. Seperti misalnya kita katakan, kalau kamu itu seperti itu akan membuat ibu sedih loh nak, seperti itu ya. Jadi itu merasa anak bersalah. Kemudian pemantau itu melihat saja Bapak Ibu, ada anak tukaran di top nilai, ada anak berkelahi dibiarkan saja, ada anak
superioritas ya kita diamkan saja, kita hanya memantau. Kalau manajer itu kita sudah bisa mengontrol dengan baik Bapak Ibu ya. Jadi kita kontrol apa yang terjadi pada diri kita sendiri dan juga pada anak didik kita. Nah itu boleh. Dan kita harapkan nanti yang mana posisi kita saat ini itu sebagai apa? Tukang penghukum, apa tukang membuat rasa bersalah pada anak-anak kita, atau kita sudah memperlakukan anak itu sebagai teman, atau kita hanya melihat saja, atau kita sudah sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu. Maaf ya. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol itu yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu bukan hanya fisik saja, tetapi verbal. Apa-apa yang kita katakan itu bisa jadi hukuman kepada kita. Misalnya kita katakan, hei Ani, kowe ini tak bodoh mentah. Cuma hitungan seperti ini saja tidak bisa mengerjakan. Kenapa tidak belajar kamu itu? Dan ini sebenarnya bukan sesuatu menurut kita itu bukan hukuman, tapi ternyata itu adalah hukuman verbal, hukuman yang kita katakan secara ucapan. Jadi sudah masuk hukuman. Nah, itu betul. Kemudian merasa bersalah. Sebenarnya kita lemah lembut mengatakannya, tapi ternyata itu tidak baik buat anak kita kan. Amin. Kamu sepertinya saya kok nggak bisa orang ini. Kamu itu apa yang kamu lakukan? Buku jadi sedih loh nih kalau kamu kayak gini. Buku jadi merasa tidak pintar karena kamu tidak bisa mengerjakan. Jadi ini anak rasa bersalah buat Bapak Ibu. Iya, dia tidak diri. Aku ternyata tidak pintar dan membuat ibu jadi sedih. Jadi akhirnya dalam pikiran dia kayak gitu, akhirnya dia jadi anak pendiam ya, merendah diri ibu. Nah orang disempak orang gelap ngomong ya seperti itu akibatnya. Kalau teman bagaimana Bapak Ibu? Saya tiktokan kayak Pak Bude ya, enak sih. Nah teman, apa tadi? Sana makan, oh iya makanya hebat ya, jadi teman Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian monitoring pemantau ya, hanya mengawasi saja misalnya. Nah ini kok superioritas banget kok sama itu. Tidak ada tindakan apa-apa Bapak Ibu. Itu sudah tidak baik. Kalau kontrol itu merespon, sebagai manajer itu merespon. Kita sebagai seorang guru itu merespon. Oh itu kok superioritas banget toh. Nah maka dipanggil saat nanti di restitusi sedikit restitusi. Apa yang harus kita lakukan jika melihat anak itu melakukan hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu ya. Ya jadi itu Bapak Ibu kayaknya berat ngomong enak Ibu. Oh benar. Karena ternyata harus berubah apa yang sudah kita lakukan selama ini ya Bapak Ibu. Penghukum itu Bapak Ibu, kata-kata yang dikatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Misalnya kalau dia melakukan kesalahan. Kalau pembatasan besar, berapa kali sih guru harus memberitahu kamu Ani, guru kecewa sama kamu. Nah ini kita lembut, tetapi itu membuat apa Bapak Ibu? Membuat tidak baik. Ayolah ini seperti ini Bapak Ibu ya, manajer kita harus mengontrol. Baik. Nah ini posisi kontrol nanti Bapak Ibu bisa kita pelajari. Yang terakhir adalah segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah apa yang harus kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Jadi kita tanya dulu, apa latar belakang dia melakukan hal tersebut. Katanya, kenapa terlambat? Kemudian yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Sebenarnya dari 5 dasar kebutuhan itu mana yang anak itu tidak dapatkan? Apa tadi Bapak Ibu? 5 kebutuhan dasar? Survei
melakukan ini itu salah atau betul? Kalau seperti ini itu menurutku bagaimana? Jadi kita kembalikan kepada anak, kontrol anak itu tadi. Ya. Ini kasus-kasus yang terjadi, saya lewati saja. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan semua hal, itu kita harus memberi keyakinan kelas kepada anak kita. Kalau dulu namanya tata tertib, tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu harus kita tanamkan keyakinan apa yang ingin kita capai. Jadi ditanya Bapak Ibu, apa yang kamu mau? Kelas ini maunya seperti apa? Ya. Jadi anak itu memiliki dalam dirinya sendiri, self kontrolnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya apa yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah bagaimana kita bisa menjadi kontrol bagi diri kita sendiri dan kontrol bagi anak-anak kita. Posisikan panjenengan semua jadi seorang manajer. Ya, jadi bukan penghukum, bukan pemberi rasa bersalah, ya Bapak Ibu ya, tapi teman itu juga bagus, tapi kadang terus tidak begitu hormat dengan Bapak Ibu guru. Maka yang tepat adalah sebagai seorang manajer. Baik, saya adakan pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya akhiri. Cukup ya, tidak ada, sudah jelas ya. Nah, nanti semoga dengan ini saya harapkan kita bisa bersama-sama memperbaiki diri kita sendiri, bisa